HP 4 jutaan terbaik, tapi bukan yang terkencang. Kalau yang punya Antutunya lebih tinggi daripada ini, itu banyak cuy. Salah satunya iQOO, itu tuh bisa sampai 600 ribuan ya. Sedangkan handphone ini tuh dapat sekitar 560 ribuan. Walaupun termasuk kenceng sih. Tapi yang perlu kita ingat, kalau handphone bagus itu bukan cuma dinilai dari Antutunya doang. Yang hari ini gue mau review itu adalah Poco X6 5G, jadi bukan yang Pro version. Dan yang pertama akan gue komen, ini soal desainnya. Pertama, salut buat Poco, karena menurut gue, desain dari Poco ini tuh punya karakteristik sendiri. Ada ikoniknya gitu. Jadi nggak pasaran aja kesannya. Karena di sini gue beli handphone itu yang warna hitam, jadi kurang berasa aja gitu frame yang ada di kameranya. Gue mau komen juga dari segi bahannya. Ini tuh glossy banget ya. Which is sebenarnya gue tidak terlalu suka karena pertama licin, dan yang kedua sidik jarinya coy. My God, berasa kotor terus ini handphone. Solusinya pasti ya udah tinggal dipakein casing aja. Jujur gue suka loh sama casing bawaannya mereka. Ya menurut gue casingnya ya cukup simple dan ya bahannya doff gitu, halus gitu. Selanjutnya mau gue komen tuh dari feel genggamnya. Menurut gue gak nyaman sih. Kenapa? Ya asumsi gue karena memang bentukannya yang sangat kotak ini. Di bagian bawahnya ini cukup patah ya kotaknya. Jadi waktu dipegang berasa kasar gitu. Kurang nyaman lah pokoknya. Dari segi portnya sebenarnya kurang lebih sama. Tapi gue mau kasih tahu aja kalau ini tuh masih ada port 3,5 jacknya ya. Kalau di versi Pro-nya tuh nggak ada. Di sini kita bisa pakai dual SIM card, tapi nggak bisa pakai tambahan memori. Buat storage-nya itu tergolong gede ya, ada di 256 GB minimal. Lanjut, ini gue akan masuk ke layar depan. Ini udah banyak banget ya reviewer-reviewer yang ngomong juga kalau bezelnya tipis pol cuy, dan simetris juga. Emang ya ini yang bikin standar juga karena gue pilih warna hitam. Soalnya gue lihat di gadgetin ya warna yang putih, di bagian samping ini tuh kelihatan juga listnya warna putih. Menurut gue itu jauh lebih keren ya. Kalau mau pakai buat sosmedan, nge-scrolling udah enak banget karena refresh rate-nya mereka udah 120 Hz. Tapi memang kalau kita lihat di settingannya, ini tuh cuman bisa diganti 60 atau 120 doang. 90 Hz-nya nggak bisa. Gue saranin sih lu tetap pakai yang otomatis aja biar lebih irit baterainya. Experience nonton pakai handphone ini ya, tadi seperti gue bilang karena ini layarnya cenderung ya bezelnya tipis, jadi enak nonton ya gitu. Apalagi resolusinya yang udah 1,5K. Dari segi warna buat gue pribadi sih cukup aja ya buat nonton Netflix kayak nonton YouTube kayak aman. Nah, gue juga mau komen soal audionya yang menurut gue asik sih ini audionya. Yang pertama gue notice volumenya gede ya. Yang kedua dari segi kualitas audio not bad. Kenapa? Karena gue masih berasa mendengar frekuensi low-nya. Kayak misalnya bagian bass atau bagian kick drum itu gue masih bisa dengar walaupun memang kecil ya. Intinya handphone ini kalau lu pakai buat entertain udah asik. Pasti yang kalian penasaran tuh main game bang. Ya kita bahas dulu sedikit dari speknya yang udah pakai Snapdragon terbaru nih 7S Gen 12. RAM-nya itu 12 GB cuy. Dan bahkan kita masih bisa pakai expansion lagi 8 GB ya. Kalau di total tuh berapa tuh ya? Hitung sendiri lah males. Yang terakhir ini udah pakai UFS 4.0. Yalah ya, kita langsung cobain aja deh mending. Oke, di sini gue coba main klasik. Untuk settingannya nih gue kasih lihat dulu. Ini gue settingannya pakai settingan rata kanan ya. Jadi dia kebuka nih settingan super dan ultranya. Mantap coy. Walaupun kalau di sini rekomendasinya yang high ya, tuh ada tangannya. Baterainya ada di 54. Gue juga penasaran seberapa panas nanti dan baterainya tuh habis berapa. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Ini udah 5 menit gue main. So far gue masih ngerasa ini aman banget. Belum ada kayak nge-lag sama sekali. Terus juga dari segi suhu masih aman. Oke, sekarang udah 12 menit ya tuh. Baterai 51%, jadi berkurangnya cuma beberapa doang, cuma 3 berarti ya berkurangnya. Dan ini udah end game nampaknya. Oke. Dan so far selama gue main, gue nggak merasa nge-lag sama sekali. Plus juga dari segi suhu gue merasa ini masih cenderung adem loh. Oke, sekarang gue coba untuk main FIFA. Ini sebenarnya gue cuma masih ngetes aja. Oke, jadi di sini ada grafiknya. Nih gue udah lihat. Kalau kita klik recommend, nah kita direkomend memang ke high, resolution high, dan frame rate-nya standar. Jadi kita akan coba ganti ke high. Oke, post effect high. Kita bikin, oh nggak bisa, not supported. Dan bahkan grafik yang ultra juga di sini nggak support ya. Oke, di sini gua kasih lihat dulu. Tadi dari kita setelah selesai Mobile Legends dan ini main itu sekarang aja baru berturun tuh berapa? 50%. Dan ini masih belum panas bahkan gua ngerasanya. Ini gue udah coba pakai yang frame rate-nya yang high. Gue bikin rata kanan pokoknya paling ngepol yang bisa dah pokoknya.
Gue nggak tahu apakah perasaan gue atau bukan, tapi kayak tadi tuh sedikit kayak ada tuh frame drop gitu tuh. Jadi gue bisa bilang nggak semulus itu main FIFA dengan frame rate yang high di sini. Walaupun gue bisa katakan ini masih sangat label, tapi nggak smooth. Oke, ini selama gue main tadi memang nggak terlalu lama ya. Berarti turun sekitar 2-3% doang, ini dari 49%. Ya, di sini gue lagi main Genshin dan ini gue akan coba pakai boost performance-nya mereka. Ya, kita klik aja boost. Ya, katanya kalau before 36 fps, kalau afternya dapat di 58 fps, which is sebenarnya harusnya lebih oke. Sih kalau kelihatan dari map ini baru bikin ya bang. Ya, gitulah keadaannya. Tadi waktu mulai main ini, baterainya dari 49, sekarang udah 47, udah berkurang 2. Cuman dari segi suhu ya, gue ngerasanya masih sama, belum sepanas itu, nggak. Bahkan belum gue bisa bilang hangat juga. Dan kondisinya, itu gue main di ruangan ber-AC, mungkin ya buat informasi aja sih. Ini dari tadi gue udah main, beberapa menit kita udah turun lumayan juga ya. Kayaknya memang cukup boros nih main Genshin. Untuk settingannya memang dari tadi itu gue juga melihat tidak terlalu tajam ya. Jadi ya kan grafiknya low. Untuk medium sebenarnya masih belum mentok banget ya. Gue rasa masih bisa, kita akan coba nih. Ada frame drop ya, berasa nggak semulus itu banget. Ya. Oke, aman. Coba ke high. Nah, ini high udah pol nih. Gue pengen tahu sebenarnya. Masih bisa nih. Ya pasti secara interface-nya lebih berat sih. Oke, emang berasa di sini ya patah-patahnya, dan memang sebenarnya handphone ini tidak terlalu proper untuk lo main di high. Cuman surprisingly masih bisa tuh kalau lo paksakan ya. Gue belum dapet senjata guys. Nah, udah ada shotgun loh. Oke, mantap. Shotgun gua. Woi, sini lu. Boom. Di sini maksimal. Oke, ini nggak bisa ya Ultra HDR, Extreme HDR nggak bisa. Maksimal HDR Ultra guys. Mohon maaf ya kalau gua kelihatan cupu ya, karena memang gua nggak begitu jago main sini. Sama ya, bahkan nih gua lagi main PUBG ini gue belum merasa HP ini panas. Oke, mati dia. Berasa nggak bang ada frame drop? Mungkin sangat sedikit ya. Buat gue nggak terlalu berasa yang gimana ya. Sekali lagi, entah gue jadi amazed sama suhunya sih. Bener-bener gue main dari tadi tuh nggak berasa panas loh. Ini udah terakhir nih di 1456, baterainya masih ada 37. Kalian bisa nilai sendiri gimana performa dari gamingnya. Ya, kalau buat gue pribadi sih, gue puas-puas aja pakai handphone ini buat main game. Buat gue pribadi, ngecas cepet itu jadi pilihan penting. Di sini untuk chargingnya itu udah bisa sampai 67 watt. Gue udah coba sendiri ngecas dari 0 sampai 100 itu dapat di sekitar 50 menitan, which is itu bagus banget sih. Nah, dari kamera nih, kalau kameranya temen gue tuh ada yang pakai Poco X5 dan dia merasa ya gue puas-puas aja sih pakai handphone ini, cuman kameranya buluk. Kalau dari speknya sih gue melihat ya peningkatannya lo lumayan ya. Oke, nih kalian bisa langsung lihat aja hasil-hasil kameranya. So ini kualitas videonya. Ini untuk selfie ya. Untuk selfie ini resolusinya itu bisa sampai 1080 60 fps. Buat audionya gue mau komen sedikit. Menurut gue ini bagus ya. Untuk videonya itu sendiri gue ngerasa oke ya, dari segi HDR, dari segi kalau misalnya kalian lihat warna awan-awannya itu juga masih sangat terlihat jelas. Banyak yang komplain soal video 1080 60 fps ya, tapi waktu kita coba sih so far kita merasa aman-aman aja. Memang bukan cuman kamera yang upgrade, tapi upgrade yang tadi gue bahas itu tuh sebenarnya cukup jauh daripada Poco X5. Jadi kesimpulan gue sebenarnya kalau lu pakai X5 sekarang dan pengen upgrade ke X6 masih worth it. Yang terakhir,
yang cukup banyak di komen juga itu soal UI-nya, karena MIUI mereka masih pakai yang 14. Banyak yang ekspektasinya si Poco X6 ini tuh harusnya udah pakai HyperOS. Tapi tenang aja karena soon bakal ada updatean buat HyperOS-nya. Gimana pendapat kalian soal handphone ini? Boleh tulis di kolom komen. Kalau misalnya kalian juga punya argumen lain daripada gua, kalian mau kritik video ini, itu boleh. Apalagi kalau kalian mau subscribe atau share, lebih boleh lagi. Sekian aja dari gua, see you di video berikutnya. Bye-bye.